Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyita Tana Adela dengan NIM 255090300111022. Hari ini saya ingin mempresentasikan proyek saya yang berjudul Model Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Syariah dan Hukum Modern. Ini ada biodata saya. Dan selanjutnya langsung ke materinya. Korupsi. Korupsi merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan publik. Nah, mencegah korupsi itu lebih efektif daripada hukuman semata. Nah, dengan menyatukan nilai Islam dan prinsip hukum modern dapat membentuk sistem yang bernama anti korupsi. Ini ada hukum korupsi dalam Islam. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dan ini ada pencegahan berdasarkan syariah. Nilai-nilai yang menjadi dasar dalam anti korupsi itu ada 4. Yang pertama, amanah. Dalam amanah ini, kewajiban pejabat dan pengelola publik menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, keadilan. Itu berarti distribusi harta dan kebijakan publik harus adil, tidak menyengsarakan rakyat. Yang ketiga ada kemaslahatan, maslahah. Kebijakan dan anggaran harus berpihak pada kepentingan umum, bukan pribadi. Dan yang keempat, ada hisbah, pengawasan sosial. Masyarakat berperan sebagai pengawas moral agar penyalahgunaan amanah dapat dicegah. Selanjutnya ada pencegahan berdasarkan hukum modern. Yang pertama ada good governance. Good governance ini adalah mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Dan yang kedua ada audit dan pengawasan internal. Itu mencegah manipulasi anggaran atau pengadaan publik. Yang ketiga ada sanksi hukum dan regulasi, tindakan preventif melalui peraturan yang tegas, misal gratifikasi, suap. Dan yang keempat ada pelibatan masyarakat, jadi masyarakat dilibatkan. Whistleblowing dan partisipasi publik untuk mengawasi penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada integrasi. Persatuan antara syariah dan hukum modern. Kalau misalnya yang pertama, nilai syariah itu menjadi landasan moral dan etika internal motivasi. Yang hukum modern ini akan menjadi mekanisme struktural dan legal, external control. Terus ada kombinasi keduanya itu membentuk sistem anti korupsi yang komprehensif. Lalu moral dan etika kuat mencegah niat korupsi, mekanisme hukum dan audit mencegah peluang korupsi. Selanjutnya ada contoh implementasi. Yang pertama, pengadaan publik berbasis amanah, proses transparan, ditambah evaluasi independen. Yang kedua ada sistem laporan dan pengawasan masyarakat, whistleblowing. Masyarakat ikut mengawasi pejabat publik. Dan yang ketiga ada audit dan transparansi anggaran. Laporan keuangan publik dapat diakses oleh publik. Lalu yang keempat ada pendidikan karakter dan integritas, program anti korupsi di institusi pendidikan dan birokrasi. Ada selanjutnya yang terakhir kita menuju kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pencegahan korupsi yang efektif itu memerlukan sinergi antara prinsip moral, keagamaan, dan mekanisme hukum modern. Syariah menekankan amanah, keadilan, maslahah, dan pengawasan sosial melalui konsep hisbah sebagai landasan etis yang membentuk integritas pribadi dan tanggung jawab publik. Sementara itu, hukum modern menawarkan struktur yang rasional dan institusional melalui transparansi, akuntabilitas, audit, regulasi, anti gratifikasi, dan partisipasi masyarakat. Nah, integrasi keduanya ini menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan cara nilai spiritual berperan membentuk perilaku individu agar tidak memiliki niat koruptif, sementara sistem tata kelola modern membatasi peluang dan celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pencegahan korupsi bukan hanya persoalan teknis birokrasi, tetapi merupakan proses pembentukan budaya integritas yang berkelanjutan di seluruh sektor publik. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Dan ini daftar pusakanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.